Bismillah walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yaliqu bi jalalihi wa kamalihi subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wa lahul hamdu fil akhirah lahu maqalidus samawati wal ard yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha biyadihil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له الملك الحق المعبود القائل في محكم تنزيله نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا توكلت وهو رب العرش العظيم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا الذي قد بلغ الرسالة الإلهية على أكمل وجه وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة القائل في حديثه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه رسول الله أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أيها العاكفون فيا أيها المصلون أوصيكم بتقوى الله وطاعته. وقال ربكم العزة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما يقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم
wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Tsumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala, yang alhamdulillah masih memanjangkan usia kita sampai hari ini. Sudah berada kita pada bulan pertengahan, bahkan melewati Jumadil Ula 1445 Hijriyah, dan tak terasa pula kita sedang, bahkan sudah berada lebih dari pertengahan bulan November, di mana sebagai sebuah bangsa kita sangat mengenal bahwa bulan November inilah bulan di mana kita memperingati Hari Pahlawan Nasional, tepatnya tanggal 10 beberapa hari yang lalu. Semoga usia kita yang masih Allah berikan ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, wabil khusus hari ini di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila kau dipanggil, diseru untuk menunaikan salat Jum'ah, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah, bergegaslah, tinggalkan semuanya termasuk bisnismu, wadzarul bai', dalam rangka apa? Berzikir, mengingat Allah, dan salah satunya juga adalah melaksanakan salat Jumat di masjid kita yang tercinta ini. Semoga sekali lagi usia yang Allah berikan kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dunia kita ini, terutama sekali untuk kepentingan akhirat kita kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada Allah juga kita memohon semoga salawat dan salam kita semua Allah sampaikan buat khairi khalqillahi ajma'in, kepada makhluk paling paripurna di muka bumi, makhluk yang paling sempurna sejak bumi ada, sejak alam semesta ini ada sampai hari kiamat kelak. Beliaulah yang dilukiskan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah saat Allah menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, di mana hari ini aku telah sempurnakan untukmu, nikmatku kepadamu sudah komplit, agamamu sudah paripurna, wa raditu lakumul islam madina, dan Islam, risalah yang aku embankan kepadamu sudah kau sampaikan, tidak lagi ada yang tersisa, semuanya sudah kau sampaikan. Maka aku proklamirkan, kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. 1400 tahun yang lalu Allah sudah proklamirkan bahwa Islam ini way of the life, jalan kehidupan, tidak ada yang lain. Beliaulah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, wassalamu alayka ya Nabi Allah wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana apa yang pada pembukaan khutbah kita tadi khatib sudah sampaikan,
kita berada pada bulan November. Bulan November terkenal dengan Hari Pahlawan Nasional. Dan semua kita juga sering mendengar, baik dari para ulama, ustadz guru kita atau guru di sekolah kita, bahkan barangkali dengan canggihnya zaman hari ini kita masih mendengar suara takbir yang bergelegar yang dikumandangkan oleh Bung Tomo, yang pendek cerita, kalau tidak ada kalimat takbir, aku tidak tahu dengan apa aku mau mengajak arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Saat itu Indonesia belum merdeka. Persis terjadi seperti apa yang berlaku sekarang di Palestina saat saudara-saudara kita dibantai oleh Zionis Yahudi. Hamas datang, Hamas timbul, Hamas tumbuh, Hamas bangkit untuk meraih kembali Palestina, puncaknya untuk mengembalikan Aqsa ke pangkuan Palestina dan pangkuan umat Islam. Saudara-saudaraku kaum muslimin salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Sebagai sebuah bangsa, kita juga sadar kalimat takbir yang diucapkan Bung Tomo, lalu oleh para pendiri bangsa ini, dengan sadar juga setelah kita merdeka, dituangkan dalam pernyataan yang sangat tulus oleh para pendiri negeri kita ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Indonesia ini merdeka berkat rahmat Allah, bukan pemberian, bukan hadiah penjajah, bukan kasih sayang penjajah. Demi Allah, bukan. Lalu mereka berjuang dengan bambu runcing, melawan senapan, meriam, bahkan bom para sekutu waktu itu. Meskipun hanya dengan bambu runcing, ternyata pekikan takbir itulah yang kemudian membuat negeri ini merdeka, sehingga dengan tulus pendiri bangsa ini menuliskan dalam undang-undang itu berkat rahmat Allah. Dan kita sudah lebih 70 tahun sudah merdeka. Artinya apa? Kalau kita sudah merdeka oleh para pahlawan-pahlawan kita yang gagah berani itu, lalu dituangkan dalam undang-undang dasarnya berkat rahmat Allah, kita harus mengisinya tidak lain dan tidak bukan agar rahmat Allah itu jangan melenceng. Isilah kemerdekaan ini dengan ridho Allah. Jangan isi kemerdekaan yang atas rahmat Allah itu dengan murka Allah. Mari kita introspeksi sekarang. Sudahkah apa yang dilakukan oleh bangsa dan negara ini dalam rangka meraih ridho Allah atau murka Allah? Dan oleh pendiri bangsa kita ini juga sepakat, setidaknya sekali dalam 5 tahun harus ada muhasabah, harus ada introspeksi sebagai negara, sebagai bangsa. Minimal sekali 5 tahun harus di cross check ulang, apakah negeri ini berjalan di atas rel yang benar atau malah melenceng. Itulah yang kemudian kita kenal dengan pemilihan umum. Pemilihan presiden pula namanya sekarang, pemilihan legislatif pula namanya sekarang. Nah, kaum muslimin sedang Jumat, jangan terpengaruh oleh orang yang mengatakan politik tidak boleh dibicarakan di masjid. Siapa bilang tidak boleh? Politik harus disampaikan di rumah-rumah ibadah. Yang tidak boleh berkampanye di dalam masjid, mengenalkan si A, si B calon anggota dewan dari partai A,
dari partai B, seterusnya itu akan menghadirkan perpecahan. Tapi umat Islam harus paham politik. Puncaknya di masjidlah politik harus disampaikan agar umat paham. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat strategi perang justru di dalam masjid dengan para sahabatnya. Bukankah strategi perang itu dalam rangka untuk meraih politik? Bukankah strategi perang itu untuk meraih kekuasaan? Yes. Sebagaimana juga politik untuk mengambil puncuk kepemimpinan. Jangan lagi kita mau diomongkan bahwa politik itu kotor. Bukan politik yang kotor, orang yang berpolitik itu yang loda. Jangan lagi kita terpengaruh oleh orang mengatakan gak usah ngomong politik, tidak penting. Saudara-saudaraku, tidakkah penting politik? Tahukah kita tomat itu mahal gara-gara politik? Tahukah kita bawang itu naik terus, mahal, semakin mahal, itu gara-gara politik. Cabai naik terus harganya, itu gara-gara politik. BBM gak pernah turun, itu gara-gara politik. SPP naik terus gara-gara politik. Semuanya gara-gara politik. Maka umat Islam harus paham politik. Kaum muslimin sedang Jum'ah rahimanillahu wa iyyakum. Tadi pada ayat yang pertama kita sampaikan, Allah ngasih tahu kita hal apa yang harus kita ketahui tentang politik ini. Allah sudah gambarkan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah Muhammad itu, kata Allah, itu delegasi aku, utusan aku, duta aku. Untuk apa? Untuk kau teladani, untuk kau contohi dalam kehidupan. Siapapun kamu, pendidikkah kamu, dokterkah kamu, gurukah kamu, pegawaikah kamu, bahkan pemimpinkah kamu, harus kau jadikan Muhammad putra Abdullah itu orang yang aku utus sebagai nabi dan rasul untuk dijadikan contoh. Kalau dalam hal politik berarti contoh pemimpin yang harus dipilih ini, inilah contoh. Adakah dalam kepribadian, sifat, jiwa calon-calon pemimpin kita sama dengan apa yang dicontohkan Rasulullah atau tidak? Kalau tidak, campakkan ke laut. Bagaimana Rasulullah itu? Quran sudah menjelaskan 1400 tahun yang lalu, kaum muslimin. Saat Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah, Muhammad itu utusan aku, kata Allah. Muhammad itu delegasiku, Muhammad itu adalah dutaku. Lalu bagaimana dia? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad, ciri Muhammad dan ciri orang-orang yang bersama Muhammad itu artinya kalau kita nyari pemimpin harus yang seperti ini. Quran 1400 tahun sudah ngasih tahu cara mencari para politikus itu seperti apa. Satu, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad dan para sahabatnya dan pengikutnya, kaum muslimin itu harus tegas kepada kemunafikan, tegas kepada kezaliman, tegas kepada maksiat, tegas kepada orang-orang yang melawan Allah, wajib tegas. Kalau ada ketua RT, calon ketua RT, calon ketua RW, calon anggota legislatif, calon anggota legislatif kota, bupati, wali kota, anggota DPRD provinsi, gubernur,
bahkan DPD, DPR RI, bahkan presiden, calon presiden kita, kalau melihat orang berzina dia nyantai saja, haramkan untuk memilihnya. Kalau ada calon-calon pemimpin kita hobi melihat yang tidak dibenarkan oleh agama, pornografi umpamanya, suka minum minuman keras, haramkan untuk memilih siapapun dia. Kalau memang kita mau menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, hanya ini kuncinya. Jangan pilih calon RT, calon RW, calon presiden yang di masjid ange panas kuncirinya. Karena ayat berikutnya, rukkaan sujada, pemimpin harus dekat dengan Allah. Terlihat dari dia suka sholat, suka sujud. Pemimpin yang tidak hobi hal-hal yang baik, jangan dipilih. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainakum. Dan Nabi Muhammad para sahabatnya, orang-orang yang ingin menjadikan dia contoh sebagai seorang pemimpin, sesama mereka dia berkasih sayang. Berkasih sayang kepada apa? Berkasih sayang kepada apa yang Allah sukai, kepada apa yang Allah ridhoi. Bukankah kita merdeka berkat rahmat Allah? Kenapa kemudian kita isi kemerdekaan ini dengan murka Allah? Justru malah kita isi Indonesia yang merdeka ini dalam mewujudkan ridho Allah yang dia berikan merdeka kita berkat rahmatnya. Itu yang tepat. Apa hanya itu? Tidak, masih ada lagi. 1400 tahun yang lalu Allah juga mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian wahai manusia rasulun min anfusikum, delegasiku, yang delegasiku itu berasal dari jenis kalian manusia. Jadi kalau ada pemimpin yang bukan dari jenis manusia, jangan dipilih. Atau barangkali dia manusia tapi main dukun, buang kalawi. Pasti otak dan cara berpikirnya pun seperti dukun, seperti iblis. Min anfusikum, dari jenis kalian manusia. Lalu seperti apa jenis manusia yang dikatakan Allah dalam Quran ini? Azizun alaihi ma'anittum. Ini catatan penting. Rasul, pemimpin yang mengikuti contohnya dari Rasulullah dalam memimpin, azizun alaihi ma'anittum, berat terasa olehnya penderitaan kalian. Sedih dia melihat kita susah, sakit kepalanya menengok awak payah makan. Pemimpin yang seperti ini dicari, pemimpin yang seperti itu yang dipilih, bukan pemimpin yang tidak ada nasi disuruh makan yang lain. Azizun alaihi ma'anittum, berat terasa olehnya penderitaan kalian. Kalau konteks presiden sekarang sudah ditentukan, nomor 1 Anies Baswedan, nomor 2 Ganjar Pranowo, nomor 3 Prabowo, calon presiden kita. Tinggal kita pilih siapa di antara calon-calon presiden kita ini yang azizun alaihi ma'anittum, yang melihat kampung kita Rempang mau dirampok, siapa yang tegas terhadap itu? Pilih dia. Dan rekam jejaknya bisa dicek. Ketiga calon presiden ini penting untuk dipahami, Pak. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Kita akan dimintai pertanggungjawaban setidaknya dalam 5 tahun ke depan.
Merekalah yang akan memimpin bangsa dan negara ini. Yang satu memimpin Jakarta 5 tahun, yang satu memimpin Jawa Tengah 10 tahun, yang satu memimpin Kementerian Pertahanan. Cek rekodnya. Dalam konteks ini, azizun alaihi ma'anittum atau tidak? Kalau ada yang azizun alaihi ma'anittum, itu yang harus dipilih. Terasa olehnya, terasa berat olehnya penderitaan rakyatnya, masyarakatnya. Berpihak dia dengan rakyatnya, berpihak dia dengan masyarakatnya. Kalaupun harus ada perbedaan, mau nggak dia bercerita, berbelas kasihan dia, bermusyawarah dia. Siapa dia? Bapak jamaah, lihat rekodnya, canggih zaman sekarang, tinggal lihat di YouTube dan seterusnya, atau barangkali telepon saudara-saudara kita yang ada di tempat mereka tinggal. Itu yang pertama. Lalu seperti apa lagi? Harisun alaikum. Dia ingin menjaga kita, bukan untuk menjual kita, bukan untuk menjual kampung kita, bukan untuk menjual bangsa ini. Yang mau menjaga kita. Pendek kata kaum muslimin. Pada khutbah yang tidak boleh panjang-panjang ini, khatib ingin tegaskan, jadilah presiden, pemimpin, baik anggota dewan dari tingkat kota, tingkat provinsi sampai tingkat pusat, termasuk anggota DPD RI, termasuk presiden itu sendiri, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia ruku dan sujud, dan orang yang paling sayang kepada rakyatnya. Kalau pemimpin yang ini yang kita pilih, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pasti kita raih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal